Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 9 semester 2. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat, selalu semangat dan terus semangat untuk belajar, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di materi yang ke-21 ini kita akan belajar tentang bagaimana menghindari dan menghilangkan stres. Mari kita simak video berikut ini bersama-sama. Apakah itu stres? Stres merupakan sebuah tekanan psikologis dan fisik yang bereaksi ketika menghadapi situasi yang dianggap bahaya. Dengan kata lain, stres merupakan cara tubuh kita menanggapi jenis tuntutan, ancaman, dan tekanan apapun. Ketika merasa terancam, sistem saraf merespon dengan melepaskan aliran hormon adrenalin dan kortisol. Kedua hormon ini dapat memunculkan suatu reaksi pada tubuh kita, antara lain jantung berdebar cepat, otot tubuh menegang, tekanan darah meningkat, dan bahkan napas menjadi lebih cepat. Reaksi ini disebut fight or flight, alias respon stres. Dalam bentuk yang paling parahnya, tekanan psikologis serta fisik ini bisa bikin tubuh kita menerima kekuatan tambahan untuk membela diri. Sebagai contoh, mendorong kita untuk menginjak rem guna menghindari kecelakaan. Secara tidak langsung, tekanan psikologis dan fisik ini dapat membuat kita berupaya menyelamatkan diri pada sesuatu yang mendesak dan berbahaya. Namun, jika kondisi tekanan psikologis ini berlangsung cukup lama dan berlangsung terus-menerus, ini bisa menyebabkan penyakit mental dan serta menyerang kesehatan fisik. Nah, selanjutnya, seberapa umumkah kondisi stres ini terjadi? Stres adalah kondisi yang dihadapi semua orang dari waktu ke waktu. Bisa jadi satu kali dalam jangka pendek, bisa juga berulang kali dalam jangka panjang. Ini karena stres hadir dalam kehidupan kita. Ini meliputi yang pertama, stres rutin terkait sekolah, stres karena lingkungan kerja yang buruk, masalah keluarga, dan tanggung jawab sehari-hari. Kemudian yang kedua, stres terkait dengan perubahan negatif mendadak seperti kita atau pasangan kehilangan pekerjaan, mengalami perceraian, atau terkena penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga, stres traumatis yang dialami akibat suatu peristiwa seperti kecelakaan, bencana alam, atau penyerangan yang membuat seseorang berada dalam bahaya. Namun, setiap orang memiliki cara berbeda-beda dalam menghadapi stres, sehingga beberapa orang bisa dengan cepat mengatasinya dan beberapa orang yang lainnya butuh waktu yang lama. Selanjutnya kita akan melihat jenis-jenis dari stres. Menurut Medline Plus, berikut ini ada 2 jenis utama dari stres yang umumnya diketahui. Yang pertama, stres akut. Stres akut adalah stres jangka pendek yang hilang dengan cepat. Kita akan merasakan kondisi ini ketika menghadapi situasi yang berbahaya, misalnya menginjak rem kendaraan dengan kuat ketika kita menabrak sesuatu. Kemudian yang kedua, stres kronis. Stres kronis adalah stres yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Sebagai contoh, menghadapi masalah keuangan atau stres karena orang tua bercerai. Kita bisa saja menjadi terbiasa dengan stres kronis sehingga kita tidak menyadari sebagai masalah. Jika kita tidak menemukan cara untuk mengelola stres, hal itu dapat menyebabkan masalah kesehatan. Apa saja tanda dan gejala stres? Stres kronis dapat merusak pertahanan alami tubuh, menyebabkan berbagai tanda dan gejala fisik. Berikut ini adalah tanda dan gejala stres yang umumnya terjadi. Yang pertama, pusing dan ingin segera keluar dari situasi tertentu. Yang kedua, timbul nyeri atau tegang pada otot maupun sendi. Kemudian, sering gemeretak gigi atau rahang mengatuk. Yang keempat, sakit kepala karena terus memikirkan masalah. Kemudian yang kelima, gejala gangguan pencernaan seperti diare, sembelit, atau maag. Kemudian yang keenam, nafsu makan meningkat pesat atau malah justru
turun drastis. Yang ketujuh, gangguan tidur seperti insomnia. Yang kedelapan, jantung berdebar kencang. Kemudian yang kesembilan, telapak tangan dingin dan berkeringat. Kemudian yang ke-10, tubuh gemeteran dan kelelahan. Penyebab stres sangat banyak dan ini biasanya dipicu oleh berbagai hal yang terjadi dalam hidup seseorang. Di antaranya adalah yang pertama, berada di bawah banyak tekanan. Yang kedua, perubahan besar. Yang ketiga, rasa khawatir terhadap sesuatu. Kemudian yang keempat, tidak memiliki banyak atau kendali dari suatu situasi. Selanjutnya yang kelima, tanggung jawab yang dianggap sangat berat. Kemudian yang keenam, tidak memiliki pekerjaan, aktivitas atau perubahan dalam hidup. Kemudian yang terakhir, dihadapkan dengan ketidakpastian. Mungkin ada satu hal besar yang jadi penyebab stres dan kemudian menumpuk dengan tekanan lainnya sehingga membuat seseorang sulit untuk mengatasi stres. Selanjutnya ada beberapa cara mudah untuk mengatasi stres. Cara terbaik untuk menghindari dampak buruk stres adalah dengan mengatasinya. Saat tekanan dan stres melanda, ada berbagai hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi. Di antaranya adalah yang pertama, bicarakan. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi stres adalah dengan berbagi dan membicarakan masalah yang menjadi penyebabnya. Jika sudah dirasa terlalu berat, jangan sungkan untuk membicarakan masalah yang dihadapi pada orang terdekat atau keluarga. Dengan berbagi, kita tidak akan merasa sendiri dan bisa mendapat solusi serta bantuan dalam menyelesaikan masalah yang datang. Menceritakan masalah pada seseorang setidaknya dapat memberi rasa nyaman dan perasaan lega. Kemudian yang kedua, me time. Atasi stres dengan menyempatkan waktu untuk diri sendiri. Cobalah untuk melupakan sejenak masalah dan manjakan diri dengan melakukan hal menyenangkan alias me time. Kita bisa mengisi me time dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan atau hobi yang sudah jarang dilakukan karena aktivitas sehari-hari. Kita bisa mengisi waktu dengan membaca buku, memasak, bernyanyi, jalan-jalan, dan hiburan. Atau sekadar pergi ke salon untuk melakukan perawatan. Aktivitas yang menyenangkan bisa dimanfaatkan untuk melepaskan stres dan mengembalikan energi serta semangat diri. Selanjutnya yang ketiga, meditasi. Jika tidak memiliki cukup banyak waktu untuk pergi liburan, kita bisa mencoba melakukan meditasi untuk mengatasi stres. Meditasi atau yoga bisa memberi efek positif bagi kesehatan jiwa dan membuat tubuh terasa lebih sehat. Melakukan yoga juga bisa membantu memberikan rasa keseimbangan, ketenangan, serta kedamaian dalam hidup, sehingga stres bisa diatasi. Cara berikutnya yaitu pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat nyatanya tidak hanya memberi manfaat untuk kesehatan fisik, tetapi juga baik untuk kesehatan mental. Kita bisa mengatasi stres dengan mengkonsumsi makanan sehat yang bisa membantu menenangkan pikiran, memberi energi, serta meningkatkan asupan nutrisi pada tubuh dan otak. Mengkonsumsi makanan sehat juga dapat menghindari serangan penyakit, sehingga tubuh menjadi lebih sehat secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya dengan berolahraga. Rutin berolahraga ternyata juga bisa membantu menurunkan tingkat stres yang dialami. Olahraga dapat merangsang tubuh, mengeluarkan hormon bahagia yang bisa membantu memperbaiki suasana hati sehingga stres bisa diatasi. Selain berolahraga, salah satu kunci untuk menghindari dari stres adalah tubuh yang sehat. Agar lebih sehat, lengkapi asupan vitamin dan suplemen untuk tubuh. Berikut ini ada beberapa tips cara menghilangkan stres dalam waktu singkat. Untuk kehidupan modern seperti saat ini, stres jadi hal yang sulit dihindari oleh banyak orang. Boleh dibilang setiap orang pasti memiliki tekanan dalam hidupnya, baik kecil maupun besar. Nah, permasalahannya hanya tinggal bagaimana cara menghadapinya. Untungnya cara menghilangkan stres ringan nggak sulit. Tidak perlu meminta bantuan dokter atau psikolog untuk mengatasinya. Bila kita memiliki cara yang tepat untuk menghadapi stres dengan tenang, besar kemungkinan tubuh kita bisa pulih dari tekanan. Nah, berikut ini ada beberapa cara menghilangkan stres dalam waktu yang singkat. Yang pertama dengan cara bernafas. Menurut ahli dari Mind Body Center for Women Health,
Amerika Serikat, hanya dengan 1 menit istirahat bisa menenangkan saraf sistem otonom tubuh. Sistem saraf otonom sendiri merupakan sistem saraf yang bergantung pada sistem saraf pusat. Di menit pertama, kita bisa menarik nafas yang dalam untuk meningkatkan asupan oksigen sehingga membuat tubuh lebih tenang. Menarik napas di sini bukan sembarang menarik napas. Kita harus memastikan bernafas dari diafragma. Nah, untuk memastikannya, kita bisa meletakkan satu tangan sekitar 2,5 cm di atas pusar. Kemudian, tariklah napas untuk 4 hitungan. Selanjutnya, yang kedua, makan sedikit coklat. Kata ahli dalam jurnal Proteome Research, kandungan coklat hitam bisa membantu tubuh untuk mengurangi hormon stres. Dengan mengkonsumsi coklat hitam dengan ukuran 1,4 ons sehari selama 2 minggu bisa membantu tubuh untuk memangkas hormon tersebut. Yang perlu diingat, jangan memakannya secara berlebihan agar gula darah tetap stabil. Cobalah untuk mengkonsumsi coklat itu dengan ukuran 1 persegi saja, kemudian fokuslah pada kenikmatan coklat tersebut. Kemudian yang ketiga, menatap gambar snowflake. Menurut penelitian dari University of Oregon, menatap gambar dengan pola tersebut bisa membantu untuk mengurangi respons stres sebanyak 44%. Menurut ahli, pola-pola seperti itu, misalnya snowflake, bisa membantu untuk menenangkan pikiran. Kemudian selanjutnya, mewarnai atau merajut. Studi dalam jurnal Nursing Scholarship menemukan kegiatan kerajinan dan seni bisa membantu orang lebih rileks saat merawat kerabatnya yang menderita kanker. Nah, jadi jika kita tidak tahu cara merajut pakaian, coba untuk mewarnai salah satu buku untuk orang dewasa. Kemudian selanjutnya, minum teh. Cara menghilangkan stres juga bisa kita lakukan melalui asupan teh. Namun, teh yang disarankan oleh ahli adalah teh hijau. Teh yang disarankan oleh ahli adalah teh hijau karena kandungan asam amino derivatif dan theanin yang bisa mempengaruhi gelombang otak alfa, yaitu kondisi rileks dan perasaan segar sehingga bisa meningkatkan rasa relaksasi. Selain itu, kandungan chamomile di dalamnya bisa meringankan gejala kecemasan. Buktinya, sebuah studi mengungkapkan orang yang minum 4 cangkir per hari selama 6 minggu memiliki hormon kortisol yang lebih rendah ketika mengalami stres. Kemudian yang selanjutnya, pergilah keluar rumah. Ketika stres melanda, ada baiknya untuk bangkit dari tempat tidur lalu pergi keluar ruangan. Sebab hal yang terbilang sepele ini bisa meningkatkan kadar norepinefrin, zat kimia yang bisa membantu otak melawan stres. Selain itu, melakukan kegiatan di luar ruangan juga telah terbukti bisa meningkatkan suasana hati dan energi seseorang. Nah, berikut ini juga ada cara menghindari stres dengan cara berolahraga ringan di meja belajar. Yang pertama, dengan cara melayang di atas kursi. Olahraga ringan ini nyatanya bisa membantu otot bahu maupun tangan yang terasa pegal akibat terlalu banyak mengetik atau menulis bisa teratasi. Caranya, kita duduk bersila di atas kursi meja belajar kita, letakkan kedua tangan di sisi kanan dan sisi kursi. Kemudian setelah itu, secara perlahan-lahan angkat tubuh kita dengan membuat tekanan pada kedua tangan sebagai tumpuan. Tahan selama 10 hingga 20 detik, kemudian turun secara perlahan. Sisipkan waktu istirahat selama 30 detik setelah tubuh kita kembali duduk di kursi. Ulangi olahraga ringan ini sebanyak 5 kali. Kemudian yang kedua, peregangan kaki. Saat duduk terlalu lama, terkadang otot kaki dan betis juga akan terasa sakit. Kita bisa mencoba lakukan peregangan pada kaki kita. Caranya, duduk pada kursi, kemudian luruskan kaki satu persatu. Angkat salah satu kaki kita dan tahan selama 5 atau 10 detik. Lakukan gerakan ini pada kaki kita yang lainnya. Setelah itu, kita bisa mencoba untuk mengangkat kedua kaki secara bersamaan dengan teknik yang sama. Yang ketiga, peregangan tulang belakang. Terkadang tulang belakang juga terasa sangat pegal jika duduk dalam waktu yang cukup lama. Kita bisa melakukan peregangan tulang belakang. Caranya, duduk tegak pada kursi kita.
Setelah itu letakkan tangan kiri kita pada meja dan letakkan tangan kanan pada belakang kursi, diikuti dengan arah tubuh kita. Tahan selama beberapa detik, lakukan pada arah sebaliknya. Kemudian yang keempat, push up meja. Lakukan gerakan push up pada ujung meja. Posisikan tubuh kita seperti akan melakukan push up, tapi kita bukan melakukan ini di lantai. Letakkan kedua tangan kita pada ujung meja dan luruskan kaki dengan memberi jarak. Kemudian bergeraklah naik turun, lakukan beberapa kali hingga 30 detik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, up and sit. Gerakan ini hampir mirip dengan gerakan melayang di atas kursi. Namun bedanya, gerakan ini kita tidak memerlukan bantuan kedua tangan untuk menopang tubuh kita. Kita memerlukan tumpuan kaki yang kuat untuk melakukan ini. Caranya, duduk tegak pada kursi, kemudian lakukan gerakan berdiri, kemudian kembali duduk. Lakukan ini selama beberapa detik. Demikian tadi materi tentang bagaimana cara menghindari dan menghilangkan stres. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa menghindari stres. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan ketemu lagi pada video-video BK Sahabat Seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.